Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 1, membangun indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsa. Ya, yang namanya budaya itu bermacam-macam, sangat beragam, ya. Ada seperti Indonesia memiliki banyak budaya, ya. Seperti ada bahasa daerah, lagu daerah, pakaian adat, tari daerah, dan yang lain sebagainya ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keragaman kain daerah ya, atau kain tradisional. Yang pertama ada kain sasirangan dari Kalimantan Selatan. Nah, itu gambarnya seperti itu, yang namanya kain sasirangan dari Kalimantan Selatan ya. Selanjutnya ada kain ulos ya, dari Batak. Kain ulos dari Batak itu seperti itu. Selanjutnya ada kain sarung bugis. Sarung bugis dari Makassar. Kemudian ada lurik, batik lurik dari Solo dan Yogyakarta. Lurik berarti lurus ke atas ya, atau lurus-lurus seperti itu, garis-garis, namanya lurik. Kemudian ada songket Lombok. Namanya songket Lombok, berarti dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ya, songket Lombok ya. Itulah tadi beberapa contoh tentang kain tradisional ya. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek di deskripsi box untuk membaca sifat atau kekhasan dari kain lurik tersebut ya. Nah, sekarang di situ ada tabel tentang mencari tahu nama kain tradisional dan asal daerahnya serta kekhasan kain tradisionalnya. Ya, kalian bisa lihat di deskripsi box, nanti akan Pak Guru tulis di situ tentang kain tradisional, nama dan asalnya dan kekhasannya seperti apa. Ya, sebagai contoh di situ ada gambar kain tenun, namanya tenun ikat dari Nusa Tenggara. Ya, kekhasannya kain ini dinamai tenun ikat karena sebelum ditenun benangnya diikat lalu diberi warna mengikuti pola yang sudah ditentukan pewarnaannya alami ya. Itu contohnya. Nanti untuk selanjutnya kalian bisa isi ya, tapi gambarnya tidak usah, cukup nama, asal daerah dan kekhasannya saja ya. Untuk selanjutnya selain kain daerah, nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah bisa mencari gagasan pokok atau ide pokok dan gagasan pendukung atau kalimat pendukung dari suatu paragraf. Di situ baca kembali teks bacaan berjudul Tari Pakarena. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf, kemudian tuliskan pada skema berikut. Itu namanya skema atau skema ya, namanya skema. Nah, sekarang kalian siapkan buku tulis dan juga alat tulisnya. Coba kalian buat seperti itu, skema seperti itu. Boleh bentuknya lingkaran atau boleh kotak ya, sesuai hati kalian. Kemudian kita baca bersama bacaan yang berjudul Tari Pakarena. Kemudian tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ingat-ingat ya, gagasan pokok berarti ada pada kalimat utama ya. Kalimat utama itu biasanya di awal atau di akhir ya, atau di awal dan di akhir. Tetapi kalimat utama itu paling sering ada di awal paragraf ya, dalam namanya paragraf deduktif. Ide pokok itu berarti adalah ringkasan dari kalimat utama ya. Dan gagasan pendukung berarti kalimat yang selain kalimat utama itu namanya gagasan pendukung atau kalimat pendukung. Coba kita baca, di situ ada Tari Kipas Pakarena.
ya, dari Goa Sulawesi Selatan. Di situ ada berapa paragraf? Ya, ada 3 paragraf ya. Untuk melihat setiap paragrafnya, untuk dimasukkan ke dalam skema, kita harus membacanya terlebih dahulu ya. Jadi satu skema ini untuk satu paragraf. Jadi karena di situ ada 3 paragraf, kalian buat 3 skema ya di buku kalian ya, yang bagus dibuat 3 skema. Yuk coba kita baca terlebih dahulu dari paragraf 1. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, kira-kira mana ide pokoknya dan mana gagasan pendukungnya ya? Itu hanya ada 2 kalimat, berarti hanya ada 1 gagasan pokok dan 1 gagasan pendukung ya. Kemudian selanjutnya paragraf 2, kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Di paragraf 2 ada 2 kalimat juga ya, gampang, berarti 1 ide pokok dan 1 gagasan pendukung. Paragraf 3, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur ya. Itu dia ya. Coba sekarang kalian kerjakan dan buat skema tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tari Kipas Pakarena ini ya. Boleh nanti setelah melihat video ini kalian lengkapi. Oke ya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan praktek. Yuk praktek. Kalian tentu punya sapu lidi di rumah ya. Kalau kalian punya sapu lidi, coba kalian ambil ya, kalian ambil dulu sapu lidinya ya. Kalau sudah diambil, coba sekarang kalian ambil 1 batang lidinya. Kalau sudah diambil, ambil 1 batang lidi. Sekarang patahkan 1 lidi itu. Apakah mudah dipatahkan? Oh, ternyata mudah sekali dipatahkan ya. Dan sekarang kalian pegang sapu lidinya semuanya. Pegang 1 sapu lidi ya, pegang 1 sapu lidi semuanya. Kemudian patahkan sekuat-kuatnya. Apakah mudah dipatahkan? Oh tidak, ternyata tidak bisa dipatahkan ya. Nah, bagaimana kesimpulannya? Ternyata ketika kita tidak bersatu atau sendirian, maka akan mudah dipatahkan atau mudah pecah. Tapi ketika kita bersatu ya, akan susah sekali dipatahkan ya. Itu adalah makna dari persatuan dan kesatuan ya. Makna kita dari bersatu. Ada manfaatnya, yaitu pertama memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. Yang ketiga, memudahkan mencapai tujuan nasional. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai. Ya, itu ya. Itu adalah manfaat persatuan. Pokoknya dengan bersatu kita akan susah sekali untuk terpecah belah. Ya, akan susah sekali untuk terpecah belah. Tapi sebaliknya, jika kita tidak bersatu, maka akan dengan mudah berpecah belah. Ya, mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kami semuanya. Amin. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.